Anda mendengarkan Spektrum Digital Marketing Podcast yang disponsori oleh handokotantra.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama Handoko Tantra di Spektrum Digital Marketing Podcast. Ya, semoga podcast ini bisa menemani kamu yang lagi melakukan aktivitas, ya, entah itu jogging, lari pagi, mungkin melakukan pekerjaan rumah dan lain sebagainya, atau mungkin yang saat ini sedang work from home, ya, lagi masanya work from home, ya. Dan semoga kamu bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini tentunya. Ya, di episode yang pertama ini kita akan bahas mengenai mengapa harus digital marketing, ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengapa harus digital marketing, ya, kita perlu tahu tentang pemasaran, ya, atau marketing. Marketing adalah kegiatan atau serangkaian lembaga dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, ya, mitra dan masyarakat pada umumnya. Menurut definisinya ini, ada 4 kegiatan utama dalam marketing, yaitu yang pertama adalah menciptakan, yang kedua mengkomunikasikan, yang ketiga menyampaikan, dan yang keempat adalah bertukar penawaran. Ini menjadi bagian dasar yang perlu diketahui oleh seorang marketer secara umum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke era digital atau internet, ya. Internet adalah sebuah media yang dibangun secara digital. Dalam pemasaran secara konvensional dulu, ya, yang termasuk media itu adalah televisi, radio, billboard, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa media-media ini tidak semenarik media internet? Kenapa tidak ada orang yang mengatakan television marketing, ya, atau radio marketing, ya? Sementara di internet kita banyak mendengar sebutan digital marketing expert, ya, internet marketing expert, praktisi, dan lain sebagainya. Termasuk saya sendiri adalah seorang praktisi dari internet marketing atau digital marketing. Hal ini karena internet dianggap sebagai sebuah media yang memiliki uniqueness atau keunikan sendiri, ya. Pengguna atau user memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dua arah, ya. Beda dengan media-media konvensional yang hanya satu arah, ya. Ada yang memberi dan menerima saja, tidak bisa saling memberi dan menerima. Nah, di internet itu kita bisa saling berkomunikasi secara dua arah, ya. Jadi bukan hanya kepada dua orang yang mereka kenal, ya. Komunikasi juga bisa dilakukan secara langsung kepada merek, ya, usaha atau penjual. Saat ini internet memiliki bagian tersendiri dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Dengan menggunakan internet, ya, kita bisa mencari informasi apapun yang ingin kita ketahui, ya. Bahkan berita-berita dari dunia lain, belahan lain, negara lain dalam hitungan detik, ya. Hingga sampai pada berita-berita hoax, ya. Kemudian kita bisa membeli apapun barang yang kita inginkan dari berbagai belahan dunia. Dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan melalui internet. Hal menarik lainnya, internet bisa digunakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, yang penting teman-teman punya koneksi internet. Dan tentu saja gadgetnya, ya, smartphone, laptop, komputer, ya. Nah, hal ini membuat internet menjadi media penting, ya, terutama untuk bisnis dalam menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran, ya, seperti pada 4 poin yang saya sebutkan tadi. Inilah awal mula sebutan digital marketing atau internet marketing. Nah, sekarang kita bahas digital marketing sebagai industri baru di dunia pemasaran. Saat ini kita membagi pemasaran menjadi 2 jenis. Pertama, ya, tradisional marketing atau konvensional marketing, ya, offline marketing, pokoknya yang berbau offline,
yang menggunakan medianya offline seperti televisi, radio, brosur ya, billboard dan lain sebagainya sebagai alat untuk pemasaran. Nah, yang kedua adalah digital marketing ya, internet marketing atau online marketing. Yang kedua adalah digital marketing ya, yaitu internet marketing atau online marketing yang menggunakan internet sebagai media pemasaran. Kebutuhan untuk menggunakan media internet sebagai media pemasaran sudah tidak terbendung lagi sekarang. Mulai dari perusahaan multinasional hingga perusahaan mikro ya, UKM, UMKM ya, bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan melalui media internet. Hal ini membuat digital marketing menjadi primadona baru di dunia pemasaran. Hingga akhirnya melahirkan sebuah industri baru yang dikenal sebagai digital marketing dengan para pelakunya yang mengakui diri mereka sebagai digital marketing ya. Digital business ya, macam-macam ya, praktisi dan lain sebagainya. Nah, kenapa digital marketing ini menjadi industri yang fast growing ya? Karena pertumbuhan pengguna internet di dunia setiap tahunnya sekitar 7% ya. Sampai tahun 2018 itu aja ya, ada 4 miliar pengguna internet di dunia. Nah, ini adalah 53% dari total populasi dunia. Tahun 2007 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia itu cuma 20 juta pengguna. Saat ini kita memiliki lebih dari 130 juta pengguna internet. Jumlah ini termasuk peringkat ke-6 dunia ya. Nah, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 20% per tahun. Angka ini kian tahun kian bertambah. Karena itu kesempatan menjadikan dan mencapai pengguna internet sebagai target pasar itu sangatlah besar. Nah, lalu apa sih keuntungannya bagi Anda? Karena pertumbuhannya yang sangat cepat, timbul ketidakseimbangan supply ya, atau persediaan dan demand atau permintaan dalam industri digital marketing. Nah, bagaimana Anda menggunakan digital marketing dalam bisnis Anda? Ya. Seberapa penting sih peran digital marketing dalam bisnis? Nah, mari kita mulai ya. Tapi tentu saja nanti kita mulai di episode selanjutnya, yaitu episode kedua tentang seberapa penting digital marketing. Bagaimana sih pentingnya digital marketing untuk bisnis atau usaha Anda ya? Maka tetap stay tune di Spektrum Digital Marketing Podcast bersama saya Handoko Tantra. Di episode pertama ini saya pamit undur diri. Semoga sekilas pengetahuan tentang mengapa harus digital marketing bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.